Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mendiskusikan tentang penyebaran berita hoax tentang vaksinasi COVID-19. Oke, saya mulai dengan bertanya kepada Jamil. Menurut Jamil nih, apa sih tanggapan Jamil mengenai penyebaran berita hoax tentang vaksinasi ini? Kalau menurut saya, penyebaran hoax mengenai vaksinasi tersebut sangat amat disayangkan ya, karena sangat mempengaruhi masyarakat tentang Hmm. vaksinasi. Padahal dengan kita melakukan vaksinasi tersebut dapat meningkatkan imun tubuh, terutama melawan gejala dari COVID-19. Jadi buat kita semua, pintarlah memilih, mencerna, dan yang terpenting mencari kebenaran mengenai berita hoax yang beredar tersebut. Jangan langsung dipercaya dan diterima mentah-mentah berita hoax tersebut. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, saya mau lanjut ke Ramji. Menurut Ramji, kira-kira apa sih motif dan tujuan dari si pelaku ini melakukan penyebaran berita hoax? Motif dan tujuannya. Iya. Motif dan tujuannya menurut saya untuk motifnya mungkin untuk mencari keuntungan dari penyebaran hoax ini ya. Nah, tujuannya sendiri untuk yang pasti mendapatkan keuntungan dari contohnya penjualan obat COVID, karena obat COVID di masa pandemi sangat langka dan harganya sangat mahal. Ya cukup dari saya. Kalau saya mau lanjut ke Alim, saudara Alim. Menurut Alim, apa sih ciri-ciri dari berita hoax itu? Untuk ciri-ciri dari berita hoax itu kan dari pemerintah atau berita resmi tentang vaksin kan udah ada jelas itu tentang efek dari vaksin, dampak-dampak dari vaksin. Jadi berita hoax itu biasanya nanti akan bersifat persuasif untuk biar orang-orang itu nggak mau vaksin gitu. Kayak Jadi kalimat ajakan gitu ya? ya persuasif gitu. Biar orang-orang nggak mau vaksin dan orang yang itu nanti bakal ngajak orang lagi kan hoax tuh namanya hoaxnya Makin menyebar tersebar ya lagi ya. ya gitu. Oke. Coba saya mau lanjut ke saudara Jopandi. Menurut Jopandi, bagaimana kita kan ini kan sebagai hal umum, bagaimana cara kita dalam memilah informasi yang benar? Jadi kita nggak termakan oleh berita-berita hoax. Oke, kalau untuk pertanyaan itu ya seperti yang dikatakan saudara Bang Jamil tadi ya, awal kita tuh nggak boleh menerima mentah-mentah aja apa yang kita dengar gitu. Misalnya kita mendengar satu informasi gini tentang vaksin. Nah, kita tuh bisa kita cek tuh di website-website Gitu. resmi Nih. tentang vaksin kayak dari website Kemkes, Peduli Lindungi, atau enggak dari UNICEF gitu. Oh, jadi itu lebih terpercaya gitu ya? Iya, itu kan karena langsung dari pemerintahnya di situ ya kan? Iya. Oke, saya ingin memberikan pertanyaan kepada semuanya. Jadi menurut kalian ini tanggapan kalian mengenai upaya kan pemerintah udah melakukan banyak hal nih dalam menangani penyebaran berita hoax ini dan juga sebisa mungkin masyarakat itu dibikin biar nggak termakan berita hoax. Menurut kalian tanggapan pemerintah ini udah maksimal belum? Mungkin dari Jamil duluan. Kalau dari saya sudah cukup sih. Namun alangkah baiknya tetap melakukan penyuluhan langsung, terjun langsung ke lingkungan masyarakat agar masyarakat percaya bahwa vaksinasi itu tidak seperti berita hoax yang beredar. Sekian sih dari saya. Oh, kalau dari Jopandi, Kalau untuk saya ya untuk upayanya pemerintah itu sebenarnya sudah bagus. Ini karena kayak masyarakatnya kita sendiri gitu, karena terlalu gampang
eh, menerima info yang nggak betul gitu. Itu Malas aja sih. membaca juga ya kayak masyarakat juga. Iya, mungkin itu juga. Kalau dari Alim, Kalau dari saya sebenarnya ya sudah cukup baik, cuma untuk menangani penyebaran berita hoax itu harusnya disesuaikan dengan tempat-tempatnya juga, seperti kalau perkotaan itu disesuaikan dengan apa yang tren di perkotaan itu, seperti influencer atau sosial media seperti pada umumnya. Terus kalau untuk pedalaman-pedalaman seperti pedesaan itu mungkin bisa memanfaatkan perangkat-perangkat desa yang atau petinggi-petinggi desa gitu. kalau dari Ramji, Saya sih kurang lebih sama ya. Tetap upaya pemerintah sudah maksimal, tapi harus tetap dilakukan penyuluhan walaupun masa pandemi sudah mulai berlalu agar COVID tetap bisa ditekan. oh, oke, saya kira cukup. Sekian diskusi mengenai penanganan berita hoax tentang vaksinasi dari kelompok kami. Terima kasih.